celaka karena lalai. Kita hidup di dunia hanya sekali saja, dan kehidupan ini adalah kesempatan bagi kita untuk menentukan nasib kita di akhirat kelak. Apakah kita akan tinggal di surga atau akan tinggal di neraka? Tentu kita tidak mau sengsara di neraka, dan kita ingin menikmati kenyamanan tinggal di surga. Nah, agar bisa tinggal di surga, kita mesti beriman kepada Allah dan berperilaku baik. Berperilaku baik itu biasanya juga disebut beramal soleh. Ya. Saya lebih suka pakai berperilaku baik supaya lebih mudah difahami. Ya. Jadi agar kita bisa tinggal di surga, kita mesti beriman kepada Allah dan berperilaku baik secara serius dan konsisten selama hidup di dunia. Jadi salah satu kuncinya di sini serius dan konsisten. Namun kebanyakan manusia mengalami kesulitan dalam menjaga keseriusan tadi dan menjaga kekonsistenan mereka dalam beriman dan dalam berperilaku baik. Kenapa sulit? Karena kita harus serius dan konsisten sepanjang umur kita. Kalau umur kita sampai 60, berarti kita itu harus menjaga keseriusan dan konsistenan kita itu selama 60 tahun. Nah, itu waktu yang lama. Padahal kita konsisten 1 jam aja itu seringkali sulit. Ya. Oleh karena itu kita mesti menjaga diri, jangan sampai kita lalai atau lengah untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan iman dan perilaku baik tadi. Allah mensinyalir bahwa banyak orang itu lalai dalam hidupnya, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah atau lalai dari tanda-tanda kekuasaan kami. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu macam-macam. Fenomena-fenomena alam ini itu juga tanda-tanda kebesaran Allah. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa itu juga tanda-tanda kebesaran Allah. Apalagi rizki yang kita terima. Nah, padahal banyak sekali ya gejala-gejala alam yang menunjukkan dan sekaligus memperingatkan manusia akan kekuasaan dan kasih sayang Allah. Tapi sayang, kebanyakan manusia tidak mempedulikannya, sehingga mereka menjadi lalai. Jadi orang itu bisa lalai karena tidak peduli dengan peringatan-peringatan dari Allah. Peringatan-peringatan itu misalnya seperti kemarin terjadi kecelakaan beruntun di jalan tol, sampai sekitar 28 orang menjadi korban, salah satu diantaranya meninggal dunia. Itu kan pelajaran bagi kita. Karena itu pelajaran, berarti itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita mengendarai mesti hati-hati, nah, apalagi ketika hujan, jalan licin dan sebagainya, apalagi jalannya naik dan turun. Terus maka kita harus mengambil kejadian itu sebagai pelajaran. Tapi banyak orang tidak mengambil pelajaran. Karena apa? Pelanggaran-pelanggaran itu terus saja dijalani. Ya, antara lain truk-truk kita itu muatannya umumnya berlebih. Ya. Kalau kita lihat di tetangga kita, di Brunei itu truk itu nggak ada yang isinya penuh. Umumnya hanya separuh. Karena bebannya itu dibatasi sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh pabrik. Tapi di Indonesia itu muatan berlebih. Alasannya kalau itu tidak dijadikan satu, artinya menjadi 2 truk, maka biayanya double. Nah, lebih baik dijadikan satu sehingga biayanya menghemat. Nah, karena ada pelanggaran, maka pelanggaran itu makanan empuk bagi para petugas untuk memungut. Kamu melanggar, kamu harus ditilang. Oh, jangan dong. Kalau begitu gimana? Damai, kasih duit. Nah, itu pelajaran. Tapi kalau kita tidak mengubah sikap kita, tidak mengubah perilaku kita, ya korban-korban semacam itu akan terjadi terus. Ya. Oleh karena itu, kita mesti melihat kejadian apapun menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran
dari Allah itu disebut ayat. Ya. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi. Di langit dan di bumi itu kan termasuk kecelakaan itu kan ada di antara bumi dan langit. Yang mereka itu berjalan melalui mereka, melihat kejadian-kejadian itu, tapi wahum anha mu'ridun, mereka berpaling, tidak peduli. Nah, ya, akhirnya celaka. Ya. Nah, kita mesti selalu menjaga kesungguhan hati dan kekonsistenan kita dalam beriman dan beramal soleh sambil menghindari kelalaian. Karena orang yang lalai itu ancaman yang paling berat adalah di neraka. Tapi seringkali ancaman siksaan itu juga di dunia, seperti kecelakaan kemarin itu. Itu kan siksaan di dunia. Nah, seringkali seorang itu menjadi lalai karena apa? Karena kesombongan. Jadi kita pelajari kapan sih seseorang itu bisa lalai. Nah, hati-hati. Sombong itu bisa menyebabkan seorang menjadi lalai. Rasionalisasinya gimana itu? Hubungannya apa? Sombong dan lalai. Orang yang sombong itu kan merasa dirinya paling pandai. Karena dia merasa paling pandai, dia diperingatkan nggak peduli. Dia menganggap orang yang peringatkan, alah kamu tahu apa. Dan orang yang sombong itu merasa paling kuat atau paling tidak lebih kuat daripada orang lain. Dia kalau diingatkan kamu melanggar, siapa yang berani menegur saya? Ya, makanya kalau kita lihat di negara kita ini kan, kalau kepengen selamat caranya nempel pada penguasa. Ya, kalau nempel pada penguasa tidak akan diproses pelanggaran-pelanggaran itu. Nah itu ketika menempel pada penguasa kan dia merasa kuat. Lalu kalau dia merasa kuat dia kan sombong. Lalu kalau diingatkan kamu jangan melanggar. Alah siapa yang berani memperingatkan aku? Aku ini kan menteri, aku ini kan panglima dan sebagainya. Ya. Dan paling penting, yang paling menyebabkan orang sombong itu lalai karena mereka itu tidak pernah mau mendengarkan nasihat atau bimbingan dari orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Pokoknya pihak lain. Dia merasa benar terus, baik terus. Maka kalau ada nasihat dari pihak lain, nggak dikupris. Meskipun bimbingan dan nasihat itu datangnya dari Allah, misalnya dari Al-Quran, dia nggak peduli. Nah, makanya disebutkan oleh Allah, wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbira. Ketika dibacakan kepada mereka, kepada orang-orang yang sombong itu, mereka berpaling dengan kesombongannya. Ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Ka'anna fi udhunaihi waqra, seolah-olah di telinganya itu ada sumbatan. Orang yang semacam itu mudah lalai dan orang itu akan mendapatkan siksaan. Fabasyirhu bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira. Ini kabar gembira ini nyindir. Kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Oh, siksaan kok kabar gembira? Ya ini pernyataan yang sinis gitu ya. Jadi hati-hati di hati kita, jangan ada kesombongan sekecil apapun. Karena kesombongan itu kalau tidak segera diobati itu makin hari makin besar, makin menggelembung. Kalau sudah menggelembung, orang yang sombongnya tinggi itu tidak akan bisa dinasihati. Karena tidak akan bisa dinasihati, dia tidak akan bisa memperbaiki diri. Karena kelemahan dalam kejiwaan itu yang bisa mengobati hanya diri sendiri. Kalau ada orang lain penasehat, misalnya psikolog atau ustadz, itu paling hanya memberi saran saja. Nanti orang yang bersangkutan harus mempraktekannya, menjalaninya. Kemudian itu tadi karena kesombongan. Bisa juga kelalaian itu terjadi pada orang yang terlalu terobsesi pada orientasi keduniaan. Keduniaan itu diwakili oleh kekayaan, jabatan. Jadi kalau orang itu terlalu terobsesi pada
hal-hal keduniaan, misalnya yang penting dapat duit banyak, atau yang penting aku naik pangkat, yang penting aku bisa dapat jabatan dan sebagainya. Nah, itu bisa membuat orang lalai. Kenapa? Ya karena dia akan mengerahkan effortnya, mengerahkan usahanya untuk itu. Bagaimana aku bisa mendapat duit sebanyak-banyaknya, atau bagaimana saya bisa mendapatkan jabatan. Nah, jabatan ini kan kalau di Indonesia ada yang karena diangkat oleh orang yang disukai, jadi nempel-nempel pada kingmaker. Bisa juga dengan cara minta kepada rakyat, pilihlah aku jadi anggota DPR dan sebagainya. Nah, itu karena terobsesi itu, maka dia rela mengeluarkan duit yang jumlahnya banyak. Kalau dia normal saja, dia pasang baliho itu biayanya sudah banyak. Tapi seringkali lebih dari itu, ngasih duit kepada orang-orang yang diharapkan nanti memilih dia. Nah, orang yang semacam itu mudah sekali lalai. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan Tuhan ketika di akhirat, ya. Dan orang-orang yang rela dan merasa tenang dengan keduniaan. Jadi kalau dapat keduniaan, dapat uang banyak, dapat jabatan yang tinggi, itu menjadi tenang. Ya, kenapa tenang? Ya tidak akan ada orang yang bisa mempengaruhi saya. Mempengaruhi saya, aku punya jabatan. Tidak bisa saya diproses secara hukum, nggak bisa. Terus kalau ada misalnya perselisihan dengan sesama anggota masyarakat, aku punya duit. Jadi mau dibawa ke pengadilan, siapa yang menang? Yang punya duit. Nah, itu orang semacam itu suka lalu merasa tidak bisa disentuh hukum. Oleh karena itu mereka menjadi lalai. Nah, walladzina hum an ayatina ghafilun, mereka lalai akan ayat-ayat atau peringatan-peringatan dari Allah. Nah, karena lalai, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Tempat tinggal mereka kelak adalah neraka, dikarenakan perilaku mereka sendiri. Ya, jadi paling tidak dua ayat yang saya sebutkan tadi, di situ mengaitkan kelalaian dengan siksaan neraka. Di ayat-ayat yang lain ada kaitannya, tetapi seringkali ayatnya itu berbeda ayat, sehingga yang saya cantumkan itu ayat-ayat yang tidak sampai pada akibat siksaan tadi, tapi lebih saya fokuskan pada perilakunya. Nah, misalnya lagi, kapan sih seseorang bisa lalai? Ketika dia memilih teman. Kalau dia memilih teman yang salah, dia mudah sekali lalai. Ya. Bisa juga kelalaian itu melanda seseorang yang salah memilih teman, lalu dia senang bergaul dengan teman-teman dan orang-orang yang selalu berorientasi kepada keduniaan setiap kali melakukan kegiatan-kegiatannya, sehingga lupa kepada Allah. Jadi kalau ya memang ini biasanya kan begitu. Kalau kita itu orientasi kita duit, maka kita akan senang bergaul dengan orang-orang yang sibuk mencari duit. Kalau kita ingin mendapatkan pencerahan dalam keimanan, nanti kita akan mencari teman-teman yang orientasinya sama. Ya, makanya biasanya orang yang suka pengajian itu suka saling memberi informasi, terus mengikuti pengajian yang sama. Sebaliknya, orang yang suka korupsi itu juga akan mencari teman-teman yang mau diajak kerjasama. Dengan begitu, pertemanan itu akan sejenis dilihat dari perilaku. Ya. Dan kenapa mencari yang sejenis? Iya, kalau kita punya teman yang sejenis dengan kita, itu lebih nyaman. Ya, karena apa? Apa yang kita lakukan itu disetujui oleh teman akrab kita. Kalau kita senang ngaji, terus kita punya teman yang senang ngaji, kita punya pertimbangan sesuatu, nanti kira-kira pertimbangannya akan sama. Nah, orang yang suka korupsi
itu kalau kumpulannya dengan orang yang korupsi, nanti akan pertimbangannya itu akan sama, pola pikirnya sama. Ya, misalnya copet, bergaul dengan copet. Nah, nanti kalau misalnya ketahuan atau tidak berhasil, kamu sih goblok, kamu nyuri begitu aja nggak bisa. Terus gini loh caranya. Nah, makanya seringkali copet yang di penjara nanti ketemu dengan copet-copet yang lain di penjara, di tahanan, di dalam penjara, nanti mereka saling belajar. Nah, kalau salah milih teman dalam pergaulan, maka kita akan mudah terbawa. Nah, kalau orientasinya itu jauh dari Tuhan, maka kita akan lalai akan tugas-tugas dari Tuhan. Ya. Jadi salah memilih teman itu bisa membahayakan kita, karena orang yang salah pilih dalam pergaulan itu akan diajak oleh teman-temannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menjauh dari Tuhan. Wa yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ini keluhan orang yang sudah terlanjur masuk ke neraka. Orang yang sudah masuk neraka kemudian merasakan sengsaranya di neraka, itu menyesal sekali. Penyesalannya antara lain yang diucapkan oleh mereka ketika berada di neraka, dia mengeluh, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya dulu aku berteman dengan utusan, dengan Nabi Muhammad misalnya. Nah, kalau sekarang ini nggak ada Nabi, seandainya aku dulu berteman dengan teman-teman yang baik-baik, teman-teman yang suka pengajian dan sebagainya, mungkin aku tidak akan sesat seperti sekarang ini. Jadi menyesal tidak bergaul dengan orang baik. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya saja dulu aku tidak berkawan dengan si fulan itu. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah membuat aku sesat, padahal aku dulu sudah mengikuti jalan yang benar, gitu. Jadi penyesalan di akhirat itu sudah nggak ada gunanya, karena sudah terlanjur berada di neraka. Terus orang yang pengetahuannya terbatas juga mudah lalai. Ya, tadi kita singgung bahwa orang yang berpendidikan rendah atau yang tidak punya pengetahuan itu mudah sekali menjadi lalai. Nah, jadi orang yang pengetahuannya terbatas hanya pada masalah-masalah yang lahiriah saja. Jadi ngertinya hanya yang lahiriah. Nah, kalau ngertinya yang lahiriah, yang batiniah dia nggak peduli. Orang yang ngertinya hanya misalnya fisika, dia menekuni itu, fisika bagus. Tapi kemudian dia tidak pernah mempelajari tentang emosi, tentang pentingnya membenahi cara berpikir dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang tidak kasat mata itu harus mendapatkan keseimbangan. Maka kita mesti berpikir itu seimbang antara yang lahiriah dan batiniah. Nah, yang paling penting adalah bahwa kita jangan hanya memikirkan yang kasat mata, yang sifatnya keduniaan ini. Kita mesti meningkatkan pengetahuan kita tentang kehidupan di akhirat. Untuk memahami kehidupan di akhirat itu tidak perlu kita harus membuktikan mana aku mau nengok, kalau memang ada aku percaya. Nggak perlu begitu, karena pemahaman mengenai masa depan itu bisa dipelajari dengan keilmuan. Jadi meyakini tentang hari akhir, tentang hari pembalasan itu bisa dipelajari dengan keilmuan. Nah, antara lain kita dengan ngaji itu ada pelajaran-pelajaran yang sifatnya keilmuan untuk memahami sampai percaya bahwa hari kehancuran itu pasti terjadi dan kebangkitan itu juga pasti terjadi. Ya. Jadi kita jangan membatasi diri pada pengetahuan yang kasat mata saja. Tentu mereka yang tidak mau mempelajari tentang hal-hal yang abstrak, yang supra
apa namanya, yang spiritual misalnya, itu mesti harus kita pelajari juga. Nah, kalau tidak, maka mereka akan lalai karena mereka tidak bisa memahami tentang adanya kehidupan di akhirat dan tidak memahami tentang adanya kekuasaan Allah. Ini disinyalir oleh Allah, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir-lahir saja tentang kehidupan di dunia ini. Mereka menganggap hidupnya sekali, kalau udah mati ya sudah gitu. Nah, mereka akibatnya lalai, tidak mempedulikan kehidupan di akhirat. Lalai ini kalau dalam bahasa Inggris lebih ke neglect, bukan ignore, tapi neglect. Kemudian ada lagi yang bisa menyebabkan orang mudah lalai, yaitu apa? Malas berpikir. Kecenderungan untuk lalai juga terjadi pada orang-orang yang malas berpikir. Malas menggunakan mata untuk belajar, malas menggunakan telinga untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bijaksana. Maka orang-orang yang semacam itu mudah sekali terjerumus ke neraka. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah mempersiapkan neraka jahanam itu untuk banyak sekali manusia dan jin. Itu sudah kita alokasikan, banyak manusia dan jin masuk ke neraka jahanam. Siapa itu yang akan dialokasikan ke sana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka diberi akal tapi tidak mau menggunakan akalnya untuk memahami, untuk berpikir. Malas berpikir. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi matanya tidak dipakai untuk berpikir. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Nah, orang yang oleh Allah diberi akal tapi akalnya tidak dipakai, itu ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Apa bedanya dengan sapi? Sapi memang tidak punya akal, maka sapi itu bukan malas berpikir, tidak bisa berpikir. Tapi kalau ada orang tidak mau berpikir, itu bukannya tidak punya akal, tetapi tidak bisa memanfaatkan akalnya. Jadi akhirnya ya sama dengan binatang ternak. Binatang ternak itu masih mendingan. Karena apa? Binatang ternak itu tidak rakus. Kalau manusia sudah kenyang pun masih rakus. Sudah punya aset triliunan masih rakus. Malah makin kaya dia makin rakus. Oleh karena itu disebutkan oleh Allah, balhum adall. Orang semacam itu lebih sesat dibanding dengan binatang ternak. Jadi lebih jelek dibanding dengan binatang ternak. Nah, kriteria itu disebutkan oleh Allah, orang yang semacam itu adalah orang-orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai. Jadi kalau ingin melihat orang-orang yang lalai itu yang kayak apa sih? Ya antara lain orang yang malas mikir. Coba kalau orang diajak ke pengajian kan malas. Karena apa? Mereka tidak biasa memikir yang sifatnya akhirat. Jadi mereka biasa keduniaan, daerah nyaman mereka itu di situ, ya, comfort zone-nya di situ. Orang itu seringkali lebih suka tinggal di comfort zone, malas keluar dari comfort zone-nya. Kalau orang belajar, menuntut ilmu, itu orang yang mau mengeksplorasi daerah-daerah yang tidak pernah diketahui. Jadi kalau ibaratnya, kalau orang yang suka di comfort zone, itu kalau tinggal di suatu rumah yang terang benderang, dia malas keluar. Tapi kalau orang yang suka belajar, dia coba, mungkin keluarnya itu sedikit-sedikit. Oh ternyata di belakang rumah kita ada sesuatu, ada apa? Oh, terus makin hari makin meluas, sehingga orang itu kenal dengan lingkungannya secara luas. Nah, orang yang itu ibaratnya orang yang mau belajar adalah orang yang mau keluar dari comfort zone, mau keluar dari daerah yang terang benderang, terus kemudian
memperluas daerah yang terang itu ke daerah sekitarnya. Nah, oleh karena itu kita mesti rajin belajar, ya. Meskipun kita sudah pensiun, ya. Meskipun kita sudah tua, jangan lupa, karena kalau orang yang kalau berhenti belajar, nanti makin hari makin lupa, lama-lama menjadi pikun. Ya. Kemudian siapa lagi orang yang mudah lalai? Orang yang suka dipuji. Orang yang suka dipuji itu orang yang yang suka pencitraan. Jadi kalau orang suka pencitraan itu kadang-kadang dilakukan sendiri, kadang-kadang menganjurkan orang lain. Bahkan ada orang yang untuk pencitraan itu gaji orang sampai miliaran, banyak berapa ribu orang digaji untuk memuji. Nah, dengan dipuji itu maka dia menjadi terbuai, aku orang hebat. Nah, orang yang semacam itu mudah sekali lalai. Ya. Jadi banyak orang-orang, termasuk orang-orang Muslim, yang juga cenderung lalai kepada Allah jika mereka senang dipuji dan senang diakui oleh masyarakat, diakui sebagai orang yang hebat, orang yang berjasa untuk masyarakat dan sebagainya. Nah, ketika mereka melakukan yang baik-baik, bahkan kadang-kadang yang dilakukan tidak baik pun itu dicitrakan sebagai yang baik. Nah, orang semacam itu kalau melakukan sendiri itu seringkali dia melakukannya dengan show off, ya, untuk mempamerkan. Jadi kalau sholat sebenarnya di rumah nggak pernah sholat, tapi karena dia ingin dipuji lalu dia sholat, panggil kameramen, nah, terus disiarkan di televisi atau di media sosial gitu. Nah, jadi dia nggak pernah sholat, dia wudhu disiarkan televisi atau media sosial. Padahal ketahuan, loh, berwudhu kok lengan bajunya itu tidak disingkapkan. Padahal kalau namanya wudhu itu kan tangan harus basuh sampai ke siku, bajunya tidak diangkat sampai ke siku. Nah, ketahuan ini hanya pencitraan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah orang-orang yang sholat tapi mereka lalai ketika sholat. Jadi lalai ketika sholat pun tidak boleh, ya, karena itu mencelakakan. Nah, kenapa lalai? Alladzina hum yura'un, yang mereka sholatnya itu hanya dalam rangka pamer. Kalau dalam rangka pamer, dia nggak perlu membaca Fatihah, membaca doa-doa di situ, nggak perlu, ya, karena yang penting kelihatannya dia sholat, kelihatan orang, dia nggak peduli dengan dilihat Allah atau tidak, gitu. Ya. Lalu bagaimana supaya kita itu jangan mudah lalai? Nah, kita cari kebalikan dari lalai. Lalai itu kan kecenderungannya lupa. Nah, kalau kita ingin memberantas kelalaian, caranya kita latih untuk selalu ingat. Nah, ingat itu bahasa Arabnya zikir. Jadi untuk mengatasi itu dengan cara berpikir. Jadi untuk menjaga diri agar kita tidak melalaikan Allah, tidak lalai akan tujuan kita mencari ridho Allah, tidak lalai akan tujuan kita ingin mendapatkan surga, tidak lalai akan kewajiban-kewajiban yang ditugaskan oleh Allah, maka kita perlu membiasakan zikir. Zikir itu ingat. Nah, untuk ingat itu pikiran. Kita bisa melatih diri dengan mengucapkan. Nah, kalau kita mengucapkan, nanti pikiran kita ngikuti. Nah, sebenarnya zikir itu yang penting di pikirannya. Ingat terus. Tapi pikiran kita itu seringkali perlu dilatih dan perlu dibimbing pakai lisan atau pakai gerakan. Nah, zikir itu isinya yang penting memuji Allah. Kalau kita memuji Allah itu satu, ya, kita merasa diciptakan oleh Allah, Allah yang menciptakan kita, tentu dong Allah menjadi yang lebih hebat dari kita.
Dan Allah saja yang mempunyai kekuatan, kita nggak punya kekuatan. Dan kalau kita dalam kesulitan, kita minta bantuan kepada Allah, karena Allah yang maha kuasa, maha penyayang, dan sebagainya. Nah, itu kita kalau rajin memuji Allah, berarti ada unsur merendahkan diri di hadapan Allah. Orang yang sombong nggak bisa memuji orang lain, bahkan memuji Allah pun tidak bisa. Kalaupun dia mengucapkan Allahu Akbar, Alhamdulillah, nggak sampai di hati itu. Ya, jadi mengingat Allah itu harus kita usahakan, kita lakukan setiap saat. Kemudian misalnya Allah menyebutnya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Ingatlah Tuhanmu, kamu ingat di dalam dirimu, dalam jiwamu, dengan cara yang merendahkan, dengan rendah hati dan samar-samar, jangan pamer, ya, jangan keras-keras. Jadi zikir nggak usah teriak-teriak, la ilaha illallah, keras, nggak usah. Udah pelan-pelan saja. Ya, yang penting kita sendiri, telinga kita sendiri, dan yang lebih penting adalah pikiran kita itu terbimbing oleh ucapan kita. Ya, itu dilakukan bil ghudwi wal asal, pagi, sore, siang, malam, terus menerus. Nanti kita akan terbebas dari kelalaian. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan menjadi orang yang lalai. Ya, jadi ini gampang difahami, karena lalai itu membuat orang lupa, maka cara mengatasinya kita membangun ingatan. Nah, membangun ingatan itu dengan cara menyebut-nyebut. Agar tidak pernah lalai, kita juga mesti selalu menyadari bahwa suatu saat kita pasti akan meninggal dunia. Dan setelah itu kita akan dibangkitkan kembali untuk diminta pertanggungjawaban atas apapun yang kita lakukan selama hidup di dunia. Oleh karena itu, setelah kita zikir atau sambil kita zikir, kita juga selalu mengingat, menyadari bahwa suatu saat kita akan dibangkitkan kembali setelah mati. Nah, akan diminta pertanggungjawaban. Dan waktunya tidak lama, sebentar lagi. Ya, Allah menggambarkannya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia, mereka akan diminta pertanggungjawabannya, akan dihisab. Tapi sayang, mereka itu lalai dan berpaling. Nah, kalau diingatkan gimana? Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Kalau diingatkan, dia dengar, tapi dengerannya sambil main. Jadi kalau dengerin nasihat gitu sambil main game. Kamu kok nggak perhatiin sih? Ya aku denger gitu. Jadi orang yang mendengarkan sambil main itu namanya pseudo listening. Pseudo itu palsu. Kelihatannya mendengar tapi palsu. Nyatanya tidak mendengar. Buktinya apa? Mudah lupa. Aku tahu kok, aku bisa ngulang omonganmu tadi gitu. Diulang bisa. Tapi coba sebentar nanti kan lupa. Ya. Lahiyatan qulubuhum, dia itu hatinya lalai. Kemudian kita mesti juga menyadari bahwa kalaupun kita lalai, Allah itu tidak pernah lalai. Apapun yang kita lakukan, dimanapun, kapanpun, sembunyi dimanapun, sekecil apapun, serahasia apapun, Allah pasti tahu. Ya, kita itu harus selalu menyadari bahwa kita bisa lalai dan bisa lupa, tapi Allah tidak pernah lalai. Dan Allah tidak pernah lupa tentang apapun yang kita telah kerjakan selama hidup di dunia. Ya, Allah berfirman, walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Setiap orang itu mempunyai derajat sendiri-sendiri, mempunyai tingkatan sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan Tuhanmu tidak pernah lalai tentang apa yang kamu lakukan. Jadi manusia miliaran itu semuanya diawasi oleh Allah. Bisa Allah mengawasi semuanya itu dan semuanya akan terekam. Nah,
Ditambah lagi ada saksi-saksi, yaitu para malaikat. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini mendorong kita untuk selalu berusaha ingat kepada Allah, ingat tugas-tugas dari Allah. Kalau kita melakukan tugas-tugas itu dengan harapan kita bisa menggapai tujuan kita. Kalau tujuan kita misalnya mendapatkan ridha Allah atau tujuan kita ingin hidup di surga, maka itu kita perhatikan dan kita konsisten perilaku kita untuk ke sana. Jangan sampai kita nyeleweng. Kalau kita lalai, maka kita mudah nyeleweng. Kalau kita nyeleweng, kita tidak akan bisa mencapai target kita untuk tinggal di surga. Kalau tidak bisa tinggal di surga, maka akibatnya tinggal di neraka. Nah, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, banyak orang melalaikan Allah. Padahal orang yang lalai itu berisiko masuk neraka. Sebenarnya banyak gejala alam yang mengingatkan kita akan kekuasaan Allah. Orang cenderung lalai karena kesombongan, karena kecintaan pada dunia, karena pengaruh teman yang salah pilih, karena kurang pengetahuan, atau bahkan karena malas berpikir. Agar tidak lalai, kita perlu memperbanyak zikir dan menyadari adanya tuntutan pertanggungjawaban. Jadi kita nanti akan dituntut untuk bertanggung jawab atas apapun yang kita lakukan. Allah tidak pernah lalai dalam mengawasi perilaku kita di dunia.